Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdi Ardianugraha Pratama Putra dengan NPM 6184117 dari kelas D4 Logistik Bisnis 4G. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai simulasi pelayanan dan antrian di tempat sepi dari mata kuliah Pemodelan dan Simulasi Logistik bersama dengan dosen pengampu Pak Taupan Mahardika. Untuk tutorialnya langsung saja kita lanjut ke video. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan sebuah data yang saya catat dari warung sembako Bu Irma yang saya mulai dari pukul 9:03 sampai dengan pukul 11:03 dengan total waktu pengamatan sekitar 2 jam. Dan total waktu konsumen yang saya catat di sini adalah sebanyak 8 konsumen. Sehingga tingkat kedatangan konsumen bisa kita cari dengan rumus total konsumen dibagi dengan total waktu pengamatan. Selanjutnya kita di sini mencari nilai kedatangan dalam detik. Dengan cara detik kedatangan ditambah dengan menit kedatangan dengan 60 ditambah dengan jam kedatangan kali dengan 1600. Untuk waktu selesainya juga sama, detik selesai ditambah dengan menit selesai dikalikan dengan 60 tambah dengan jam selesai dikalikan dengan 3600. Untuk waktu pelayanannya bisa kita dapatkan dari waktu selesai dikurangi oleh waktu kedatangan. Dan waktu pelayanan dalam jam, kita rubah waktu pelayanan dalam detik dibagi dengan 1 jam yaitu 3600 detik. Langsung saja kita tarik. Untuk mencari rata-rata pelayanan, di sini kita menggunakan rumus average sebagai rata-rata sehingga untuk tingkat pelayanan konsumen bisa kita cari dengan rumus 1 dibagi dengan waktu pelayanannya yang jam. Hasilnya 15,5 konsumen per jam. 15,5 sekian lah ya. Untuk selanjutnya di sini kita mencari nilai dari pembangkit konsumen. Elemen-elemennya kita dapatkan sebelumnya bahwa tingkat kedatangan konsumen adalah sebanyak 4 konsumen per jam. Di sini menjadi lambda Poissonnya adalah 4 konsumen per jam. Per menitnya kita tinggal ubah 4 jam dibagi dengan 60. Untuk L jamnya di sini kita bisa mencari dengan rumus eksponensial atau EXP negatif 4. Untuk yang menitnya juga sama, EXP negatif yang menitnya. Jadi dikarenakan observasi yang saya lakukan hanyalah selama 2 jam dan 2 jam itu adalah 120 menit, maka kita membutuhkan data per menitnya itu hingga sampai dengan 120 menit. Klik saja. Untuk waktunya kita mulai dari 9:03. Kita ganti dulu ya formatnya ke dalam waktu time. Untuk waktu selesainya kita bisa menggunakan rumus sebelumnya. Untuk waktu mulai tambah 1 bagi dalam sehari itu ada 24 jam bagi dengan 60. Kemudian ini juga sama, tambah 1 jam bagi 60. Kemudian kita sesuaikan. Sudah sesuai. Kemudian untuk nilai U di sini kita bisa peroleh dengan rumus random atau rand. Kita sesuaikan.
Sebelum berpindah sel, agar nilai U ini tidak berubah, kita perlu untuk mengunci pada sel yang berisikan nilai-nilai dari yang sudah kita gunakan rumus RAND. Dengan cara kita mengcopy, kemudian kita gunakan paste spesial, ambil yang values-nya saja. Oke, sudah. Untuk mengetahui mana yang terdapat konsumen dan tidak, di sini kita bisa menggunakan rumus apabila jika, berarti if nilai U ini lebih besar sama dengan dari nilai yang sudah kita dapatkan, kita kunci. Oke, sepertinya ada kesalahan. Oke. Kita tarik. Di sini untuk membedakan mana yang terdapat konsumen dan tidak, kita di sini bisa menggunakan menu home, kemudian conditional formatting, kemudian kita pilih yang color scales, kemudian kita pilih yang pertama. Untuk yang nilai U-nya juga sama, bisa kita bedakan dengan pilihan menu home, kemudian conditional formatting, kemudian kita pilih yang highlight cell rules, kemudian kita pilih yang greater than. Kita arahkan saja ini ke sini, ke L-menit. Dan di sini sudah terlihat mana dan menit keberapa yang terdapat konsumen. Selanjutnya di sini kita adalah mencari elemen-elemen pada pelayanan konsumen, atau bisa dibilang pembangkit pelayanan. Tingkat pelayanan konsumen di sini disebutkan sebelumnya bahwa sebanyak 15,58 sekian konsumen per jam. Selanjutnya, sebelum kita mencari elemen-elemen dan nilai-nilai yang ada pada kolom pembangkit pelayanan, sini kita dapatkan melalui data yang terdapat pada pembangkit konsumen dengan cara kita copy terlebih dahulu, kita buat lembaran baru, kemudian kita paste menggunakan paste spesial. Di sini karena kita hanya memerlukan waktu kedatangan dan kolom konsumen, maka kita hapus kedua kolom ini. Dan untuk menentukan waktu mana saja yang terdapat konsumennya, kita bisa memilih menu data dan menggunakan fitur filter. Kemudian pada konsumen, kita di sini bisa memilih yang ada datanya saja yang bernilai 1. Setelah ditemukan, kita bisa mengcopy datanya ke halaman pembangkit pelayanan, kemudian kita paste. Selanjutnya untuk nilai U kita cari menggunakan rumus random atau RAND. Dan untuk rumus pelayanan, di sini kita bisa menggunakan rumus ln dari nilai U yang sudah kita temukan. Kemudian kita bagi dengan nilai dari tingkat pelayanan. Kunci.
Sebelumnya, agar nilai U-nya tidak berubah, maka kita perlu mengunci dengan cara copy kemudian paste spesial. Setelah kita dapatkan nilainya, kita sesuaikan saja. Nah, untuk waktu pelayanan dalam menitnya, kita bisa menggunakan rumus round up, waktu pelayanan dikalikan dengan 60. Sesuaikan waktu pelayanannya yang per menit, put jam 60. Waktu antrinya untuk pelanggan pertama tidak mengantri. Waktu selesai kita bisa dengan waktu antri ditambah dengan waktu waktu kedatangan ditambah dengan waktu pelayanan. Dan untuk waktu antri pelanggan selanjutnya akan terjadi antrian apabila jika berarti if waktu selesai pelayanan lebih besar dari waktu kedatangan konsumen, di mana waktu selesai pelayanan kurangi waktu konsumen akan terjadi antrian. Sesuaikan saja. Dan sebagai untuk pembedanya, kita bisa menggunakan menu home, conditional formatting, kemudian highlight cell rules, greater than. Kita sesuaikan saja. Oke. Pelanggan yang mengantri adalah sebanyak 1. Kesimpulannya, tidak terjadi overtime pada kasus tempat sepi kali ini. Mungkin sekian tutorial dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata-kata dan penjelasan yang belum jelas, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya dapat membantu dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.